menggantikan sholawat kita di tasyahud awal atau tasyahud akhir. Gimana doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya, kita baik lagi ya, abdika, seorang hambamu, wa rasulika, seorang rasulmu, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ummi itu apa? Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nabi SAW itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Dan keummian Nabi Muhammad SAW ini adalah bentuk mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebagai bentuk mukjizat? Kalau kita yang ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, itu aib. Aib bukan? Kekurangan bukan? Kekurangan. Kenapa kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis? Ya kan? Tidak bisa baca, berarti tidak bisa baca Quran. Atau tidak bisa baca ilmu-ilmu. Tidak bisa nulis, berarti tidak bisa menulis ilmu. Tidak bisa menulis yang lain. Ini adalah sebuah kekurangan bagi kita. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW bukan sebuah kekurangan. Bahkan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan mukjizat? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ummi kepada Nabi Muhammad supaya orang-orang kafir tidak menyangka atau tidak mengelak Nabi Muhammad SAW atau tidak menyangka Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran ini adalah dari Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad bisa nulis, otomatis mereka orang-orang kafir mengatakan Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad. Padahal karangannya Allah, adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa tidak bisa membaca? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menurunkan Al-Quran melewati siapa? Malaikat Jibril. Dan langsung oleh malaikat Jibril dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah membaca, tidak dengan membaca, karena ini kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kenapa tidak menulis? Kenapa tidak bisa menulis? Karena supaya orang-orang kafir tidak menyangka bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebuah keagungan, sebuah mukjizat. Supaya apa? Supaya mensupport atau supaya meyakinkan orang-orang kafir bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat karangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, makanya dijadikan tidak bisa membaca, tidak menulis. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ali sayyidina Muhammad. Ya, wa ali sayyidina Muhammad. Karena shallaita, sebagaimana engkau bersolawat kepada ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kita meminta supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan lebih dari solawat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita minta solawatnya solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu lebih daripada solawatnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Paham ya? Kenapa? Ya karena memang Nabi Muhammad SAW paling afdolnya makhluk, paling agungnya makhluk, walaupun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Sebaik-baik makhluk siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus meyakini ketika kita sholawat kepada Nabi Muhammad dengan sholawat Ibrahim ini, kita harus meyakini dan meminta kepada Allah supaya sholawatnya kita kepada Nabi, sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad lebih baik daripada sholawatnya Allah kepada Nabi Ibrahim. Paham ya? Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka, enggak pakai fil alamina, langsung innaka hamidun majid. Benar? Ada. Wa ali sayyidina Muhammad. Yang sholawat yang awal. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi
wa ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama tidak pakai fil alamin. Ya. Kemudian minta berkah untuk Nabi Muhammad, wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim baru fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jadi minta doa supaya apa? Allah memberi sholawat, memberi salam, memberi barokah kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga dan dzurriyyatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi sholawat, salam dan barokah kepada Nabi Ibrahim dan para dzurriyyat, bahkan lebih. Ya, kepada Nabi Muhammad lebih. Nah, ini tadi sholawat ini tadi adalah versi paling sempurna daripada sholawat Ibrahimnya. Sama juga sholawat Ibrahimnya ini punya banyak versi, punya banyak riwayat, dan ini versi yang paling sempurna. Ya, jadi ada riwayat banyak. Riwayat yang ini nggak pakai kalimat ini, riwayat yang ini nggak pakai kalimat ini yang lain, riwayat ini nggak pakai kalimat ini. Itu digabung semua jadinya itu lengkap, versi paling lengkap, paling banyak yang ada di kitab itu. Paham ya? Jadi digabung-gabungkan daripada beberapa riwayat. Dan ini yang paling lengkap. Dan ini yang paling afdol kalau kita baca ketika kita sholawat atau kita tahiyat, kita tasyahud, baik awal maupun akhir. Nah, ini akan minta sholawat ini dihafalkan ya. Ya, dihafalkan. Gampang. Kalau ente pengen gampang itu caranya, pengen gampang hafal itu caranya. Ente tulis di buku sholawatnya. Dengan menulis itu, ente sudah 50% masukkan ke otak ente. Udah setengah dari hafal, ente masukkan ke otak ente. Tinggal hafal sebentar, langsung hafal. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ditulis. Caranya menghafal itu seperti itu. Sampai ngomong hafal Quran pun seperti itu. Kalau pengen cepat ya, kalau telaten memang ya. Tapi kalau sedikit ini sambil tulis, setelah ditulis itu sudah 50% sampai hafal. Tinggal sedikit lagi hafal. Ya, sedikit kok ini mungkin berapa sih kalau memang benar-benar tidak bisa nulis ya mungkin tidak sampai setengah jam kan, 10 menit. Kalau yang bisa nulis, yang biasa nulis ya mungkin 1 menit tidak sampai. Ya, 1 menit tidak sampai. Ya hafal. Ya supaya kita ini dapat dapat manfaat. Ya, malah ibadah olehnya ya. Kalau udah gitu udah dapat kita orang. Apa dapatnya kalau kita tidak menghafal, tidak mengamalkan. Kemudian setelah itu doa apa lagi? Doa tasyahud akhir. Doa tasyahud akhir sama aja ya, kayak tasyahud. Coba bacakan. Allahumma inni a'udzu. Oh, ini doanya. Ini doanya. Tadi doa tasyahud itu bisa dibuat tasyahud pertama, tasyahud kedua. Nah, setelah tasyahud, setelah sholawat itu tadi, kita disunahkan baca doa ketika tasyahud. Ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh imam siapa? Doa tasyahud itu. Kiri atas. Coba Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ini hadisnya hadis sahih. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min al-maghrami wal ma'sam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal akhir la ilaha illa anta. Itu doanya agak panjang. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma inni, doa ini ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan daripada azabnya api neraka. Ya. Wa min adzabil qabr. Minta dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala daripada azab
kubur. Ya, kalau kita maksiat, banyak maksiatnya ini, sebelum diadab di akhirat kita sudah diadab di kuburan. Sangat pedih di kuburan. Belum lagi di akhirat. Latihannya. Makanya supaya nggak kena adab kubur apa? Sering-sering baca doa. Sama sering-sering baca surat Tabarak. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Itu doa kalau kita baca terus, ya setiap malam kita baca, kita istiqomah, insya Allah kita dibebaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab kubur. Baca itu, surat itu tadi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta yang ketiga, minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan daripada fitnahnya kehidupan dan fitnah setelah kematian. Di dunia supaya dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari godaan setan, godaan hawa nafsu dan lain sebagainya. Di akhirat kita minta sama Allah, di alam kubur kita minta sama Allah supaya dijauhkan daripada fitnah-fitnah kubur. Ya, doa agung ini, minta dijauhkan dari jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, minta wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang keempat, minta supaya kita dijauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada fitnahnya siapa? Fitnahnya Dajjal. Ya, wa min syarri, dan daripada kejelekan fitnatil masiihid dajjal, daripada kejelekan fitnahnya Dajjal. Kita minta dijauhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nggak jadi pengikutnya Dajjal, nggak kena fitnahnya Dajjal dan lain sebagainya. Dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal ini ya, nanti di akhir zaman ini seakan-akan dia ini menunjukkan dirinya kepada manusia ini sebagai Tuhan. Ya, jalan yang baik ini dia poles supaya jadi jalan yang jelek. Jalan yang jelek, yang aslinya jalan jelek, menurut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia poles supaya jadi baik. Kalau orang yang mendapati Dajjal nanti di hari kiamat, dikasih dua pilihan, mau yang baik menurut dia atau yang buruk menurut dia. Sedangkan yang baik menurut dia itu adalah yang jelek menurut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang jelek menurut dia itu adalah jelek atau adalah jalan yang bagus menurut syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah bukan? Fitnah. Kalau kita tidak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak punya fondasi yang kuat di dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ngikut. Ya, akan ngikut. Tak kasih contoh, ada kurma, ada arem. Tahu arem? Mana yang enak? Kurma. Kita disodori kurma sama arem. Sedangkan kurma ini aslinya arem di syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang arem aslinya kurma di syariatnya Allah. Bingung kita. Kalau tidak punya fondasi atau tidak sering-sering doa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keselamatan, ngikut aja. Ikut jadi anggotanya Dajjal. Bukan jadi anggotanya Imam Mahdi, malah jadi anggotanya Dajjal. Makanya dari sekarang minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari fitnahnya Dajjal. Mudah-mudahan semua kita ini tidak mendapati nanti fitnah hari kiamat. Mudah-mudahan tidak mendapati itu semua. Karena sangat bahaya, fitnah akhir zaman ini sangat bahaya. Nanti di akhir zaman ini Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan lain sebagainya ini sangat bahaya, sangat mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak dapat ini semua. Ya, amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Itu tadi doanya. Itu satu doa. Satu doa mempunyai 4 permintaan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Satu doa. Doa yang kedua ada lagi. Allahumma firli. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala minal maghram. Ya, maghram ini minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan daripada maghram. Maghram ini apa? Hal-hal yang bisa membuat kita gila atau hal-hal yang bisa membuat kita rugi. Ya, maghram. Wal ma'tham,
hal-hal yang bisa menjadikan kita berbuat dosa. Jadi kita minta dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang bisa membuat kita gila atau yang bisa membuat kita berdosa. Paham? Jadi minta supaya kita ini dijaga akalnya, ya, supaya nggak jadi gila. Yang kedua minta supaya dijaga imannya, supaya tidak berbuat dosa. Makanya kalau kita berdoa ini sama Allah Subhanahu wa taala, kita diajari doa sama Habib Abdullah Al-Haddad. Tahu Habib Abdullah Al-Haddad? Yang ratib Al-Haddad itu loh. Kalau dibaca habis maghrib, itu ratib Al-Haddad dikarang sama Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ini diantara doanya, ya, apa beliau bilang? Allahumma mahma qadaita li min amrin fahfadh li al-'adl wad-din. Ya Allah, apapun yang kamu takdirkan untuk aku, ya, aku pasrah. Yang penting jaga apa? Jagalah akalku dan jagalah agamaku. Akalku supaya kita nggak jadi gila, supaya tidak menjadi gila. Kalau gila itu tidak bisa ibadah sudah. Berarti kita minta tidak dijadikan orang gila atau dijadikan orang yang akalnya sehat terus atau akalnya benar terus. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta dijaga agamanya, imannya. Supaya apa? Supaya tidak menyerong dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara doa yang agung, doanya Habib Abdullah Al-Haddad. Sama juga ketika kita baca doa yang kedua. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal maghtam. Digabung enggak? Loh, itu memang digabung semua. Ya. Doa tasyahud ini terdiri dari 3 doa. Dibaca satu waktu digabung. Paham? Doa yang ketiga apa? Allahumma firli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunilah aku terhadap ampunilah dosa-dosaku yang telah lampau. Ma qaddamtu wa ma akhartu, dan yang akan datang, mungkin kita akan datang akan melakukan dosa, minta ampunan dulu sekarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asrartu, dan yang aku sembunyikan, dosa-dosa yang aku sembunyikan, ya, di kamar macam-macam, karwong macam-macam. Ini doa-doanya apa? Dosa-dosa yang tersembunyi. Wa ma a'lamtu, yang aku terang-terangan melakukan dosa. Wa ma asraftu, dan yang aku ini berlebihan, ya, sering bojok sepisan, bojok terus. Ini kan berlebihan namanya. Ya, istiqomah. Minta supaya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Dan dosa yang kamu ketahui ya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mungkin orang enggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Benar enggak? Iya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Intinya kita minta diampuni dosa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim. Engkaulah Maha yang pertama. Wa antal muakhir, dan engkaulah yang Maha terakhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini doa sangat agung ya. Dan macam-macam ini doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa jadi doa itu kalau pengen mustajab, kalau pengen diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala, pengen diterima cepat sama Allah Subhanahu wa taala, kayak JNT Express ya. Langsung nyampe hari 2 hari pakai tilang. Itu gimana caranya? Kita harus lihat dulu. Ya. Ada caranya, kalau doa itu pengen cepat, ada caranya. Apa di antara cara-cara doa supaya dia itu cepat terkabul? Yang pertama, dia harus mencari waktu yang baik. Doa kapanpun baik, tapi kita cari waktu mustajab. Banyak waktu mustajab. Ya, di antaranya waktu mustajab itu adalah hari Rabu antara zuhur sama asar. Waktu mustajab itu, paham? Hari Rabu antara zuhur sama asar. Sampai kalau punya hajat MM-an misalnya, doa waktu itu. Zuhur sama asar, antara zuhur sama asar, hari Rabu. Di antaranya lagi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika khotib Jumat naik mimbar sampai selesai salam. Itu doa yang waktu berdoa yang mustajab. Di antaranya lagi malam
malam Jumat waktu mustajab. Di antaranya lagi malam Lailatul Qadar, itu juga waktu mustajab. Nah, kita kalau mau berdoa disuruh kita ini untuk memperhatikan atau kita ini mengawasi waktu-waktu mustajab, dan kita disuruh doa di sini. Doa kapanpun baik ya, kapanpun diterima sama Allah SWT. Tapi supaya ekspres, kita harus memilih waktu-waktu mustajab. Nah, di antara waktu mustajab adalah ketika kita sholat. Tidak ada lagi yang paling mustajab. Ketika kita sholat paling mustajab. Ketika kita sholat sama setelah selesai sholat, itu waktu paling mustajab. Paham? Nah, itu tadi. Ketika kita ingin doa kita cepat terkabul, kita milih waktu yang benar. Kedua, kalau pengen terkabul atau pengen ekspres doanya, kita milih doa dari Al-Quran atau yang warid dari Nabi SAW. Cepat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah tahu jalannya. Kalau dari Al-Quran, Allah sendiri yang berbicara. Contohnya apa? Contohnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa dari Al-Quran. Ya. Contohnya lagi kalau pengen anak soleh apa? Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita dianjurkan untuk pilih doa-doa yang dari Al-Quran atau doa-doa yang ada di hadis Nabi SAW. Contohnya apa? Ya doa ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari Muslim hadis. Nabi SAW pernah mengucapkan. Ini doa bukan sembarang doa. Beda loh kita ya. Doa ngarang sendiri sama karangannya Nabi Muhammad. Ya, beda enggak? Itu beda. Nabi Muhammad kasih Allah SWT. Antara kita dengan aulia kalau pilih doa dengan doa kita, mana yang lebih bagus? Ya doanya aulia seperti itu, apalagi doanya Nabi Muhammad SAW. Itu di antara cara-cara supaya kita doanya dikabulkan, milih waktu yang tepat, milih doa yang pas. Ya, milih doa yang bagus, yaitu yang datang dari Al-Quran dan datang dari Nabi Muhammad SAW dan datang daripada aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Makanya kita jangan sampai meninggalkan ini. Kenapa? Sudah tentu mustajab. Ya, sudah dilakukan di dalam sholat, doanya warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita amalkan. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Eman kalau sudah diamalkan, ya, eman pasti hilang. Kalau sudah diamalkan pasti hilang. Sampai tadi kalau pengen hafal kan ditulis, atau enggak sampai sholat bawa kitab, enggak apa-apa. Taruh kitabnya di depan, ya, ditaruh di tempat yang agak tinggi itu. Ketika tasyahud baca sambil membaca, baca doanya sambil melihat, enggak apa-apa. Kulino terus, enggak apa-apa. Lebih baik ditaruh di kain, sampai itu taruh kain, ya, sejadah atau kopiah misalnya namanya tekuk itu, sampai sholat pakai kopiah lain misalnya. Ada di atas kopiah hitam itu namanya tekuk itu, kitabnya sampai buka. Ketika tasyahud sampai baca, sambil melihat, tidak apa-apa seperti seminggu sudah apa? Paham ya? Emang kalau dari amalkan emang bakal ilmu. Kemudian ilmu kalau tanpa amal juga seperti pohon tanpa buah. Pohon mangga yang harusnya berbuah tapi dia tidak berbuah. Enaknya diapain? Ditebang, sama kayak kita. Ya, sama kayak kita berilmu tapi tidak diamalkan. Enaknya apa? Enak kan? Tidak ada manfaatnya. Benar kan, sama kayak pohon mangga tadi yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Mending buat amben ya kayunya. Pohon masih bermanfaat, tidak kita. Tidak bermanfaat. Allah ba'ala Ya Rabbana tarabna bil ainaka tarabna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alayna tawbah tasir bi kulli halwan wastur lana awrati wa aminir rawati wa ghfir li
والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جنود وصحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد القشر صحبه والحمد لله بالفضل والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب